Balik lagi. Balik lagi. Kita udah episode berapa ini, Udah episode berapa nih kira-kira nih? Lupa gue juga sampai lupa. 5 ya, lupa nih ya. Iya. Kita ngomongin langsung aja ya. Langsung aja kita ngomongin liga yang pekan pertama kemarin. Baru bener. mulai deal di Manahan, Gor Manahan Solo. Manahan Gila, Solo. gornya bagus ya. Bagus banget, keren sih golnya. Ada apa? Di atasnya tuh ada kayak layar gitu ya. Iya. Kayak Videotron. Salah satu kemajuan juga lah. Ya, satu kemajuan. Itu gor baru lah yang Gor sekarang baru. dipakai kan, karena udah banyak gor yang udah dipakai untuk Liga Futsal kan. Nah, ini kita lanjut ke matchday pertama. Pertandingan pertamanya udah langsung seru tuh. Oh iya, Kemarin, itu. ya kan? Ulangan yang Super Cup. Iya, ulangan Super Cup. Lagi-lagi Seru deal. banget. Iya. Iya. Tapi ya unggul lagi-lagi kalah. Lagi-lagi kalah. Aduh. Terus lagi-lagi gue lihat kenapa suasananya vibe-nya emosi lagi ya? Iya, ada insiden lagi Ada ya. insiden lagi kan? Kartu merah kan? Kartu merah, Iya. kartu merah. Terus ada kartu merah yang kocak juga sih. Lucu itu. Bang Ales. Bang Ales. Bang Ales mana kayaknya mau anuin bola ya? Apa? Iya, kayaknya. Mau anuin bola. Nahan. Nahan bola. Keceplosan kayaknya dia. Akhirnya di kartu merah Bang Ales. Cuman ada insiden juga tuh ya yang di akhir-akhir pertandingan ya. Iya. Antara sama coach ya. Sama coach insiden. Terus ada Iya. pada akhirnya Seru juga sih itu tuh. pada akhirnya Cosmo menang lagi. Cosmo menang lagi. Cosmo menang lagi, Dil. Gimana, Dil, yang lu Karena- lihat dari pertandingan ini, Dil? Ya emang gua kalau dibilang prediksi emang gua prediksi Cosmos yang menang karena dilihat dari Super Cup kemarin juga ya kita lihat sendiri dah Ya. sampai bisa jadi juara, terus juga skuadnya juga emang keren banget. Jadi emang sesuai prediksi gua kalau pertandingan pertama, Cal. Sesuai prediksi Iya, sesuai prediksi. Oke. Terus ada Favage lawan Moncong Pocong Bulu. Bulu. Nah, ini juga seru juga nih. Ini seru banget nih. Seru juga ini. ini. Seru ini. Ini Moncong Bulu yang gue lihat mainnya makin solid, makin bagus lah. Karena ada Suban, Iya, kan? Terus pemain-pemain ada senior juga kan. pemain senior, Pandi. pemain Bandung. Pandi gua golnya bagus. Aneh, Pandi. lihat gak golnya Pandi? Iya, Pandi yang tuh. pakai kaki. Iya. belakang gitu. Iya, kayak belakang ya. Tuh golnya bagus banget sih. Terus Favage, Felipe Juannya makin kelihatan. makin. Ada Fatur juga. Iya, Fatur Fatur. ini makin kelihatan oke lah performanya. Top skor sementara juga kan dia. Top skor sementara Berapa juga. gol? 3 ya? Tiga. Fatur tuh 3 Tapi gol. banyak juga yang 3, cuman Betul. Fatur. Ya ini ada di atas. Ada lah. di atas Daftar dia. atas. Nah. Oke. Terus ada lagi Rebit lawan Nanzabi. Akhirnya kemenangan pertama Coach Dadang Iya. setelah hampir berapa ya? 4 tahun ya? Iya. 4 musim apa 3 musim gitu. Coach Dadang akhirnya menang. Tapi Dan- emang Nanjabi ya wajib menang lawan Rebit. Wajib. Kalau emang dia mau incar posisi-posisi yang ya pertengahan segala macam. Iya. Jadi emang wajib menang. Dan yang gue lihat permainannya lebih meningkat. Heeh. Lebih meningkat dari sebelumnya. Nanzabi ini dengan pemain asingnya tuh Toninho. Iya. Toninho ya kan. Terus belum. Kuda laut. Kuda Laut lawan BTS. Wah, ini seru banget ya. Sebenarnya seru nih. Hujan Oh, gol. benar, seru. Hujan gol. Dan gue ngelihat ada perbedaan Bintang Timur di Super Cup sama di Liga Cang. Kenapa tuh? Di Liga udah kayak lebih nyatu. Gua nggak tahu kemarin di Super Cup emang cuma pemanasan aja Ya. atau emang gimana. Tapi Ya. yang jelas beda banget permainan Oke. waktu dia di Liga lebih rapi Jadi ya, lebih kayak Bintang Timur kayak biasanya. Oke. Jadi evaluasi dan recovery-nya lebih Iya, keren ya. Mungkin abis dikeramas tuh dia Iya. sama pelatih barunya dia. Iya, mungkin Super Cup juga emang bukan target dia kali. Betul. Dan debut Bang Sayan ya. Bang Sayan di Kuda Kuda Laut. Laut. Sayangnya harus kalah meskipun memang ini hujan gol 11 gol. Iya. Ini paling banyak di matchday pertama ya. Heeh. Dan Oke. untuk Kuda Laut juga lawannya langsung jual Iya. bertahan juga Iya, kan. benar. Lawannya langsung juara bertahan dengan tambahan bintang dia. Iya, Ya. udah 4 bintang ya. Heeh. Oke, lanjut ke Pekan kedua. Pekan kedua ini match day 2, Oh, match day pertama 2, match day kedua. Oh. Match day 2 ini ada Pangsuma. Lawan. Iya, Pangsuma main sekali ya sama Black Steel ya. Pangsuma lawan Asahan Lawan Futsal. Asahan Futsal. Asahan itu yang kemarin Iya, dia yang kemarin kata lu kan gak jadi kan? Iya, Ternyata dan mereka ternyata akhirnya jadi kan? Karena dia ini apa nih merger sama Merger tim Samarinda. Tim Samarinda ya. Iya, merger sama tim Dan Samarinda. kebanyakan juga ke pemain-pemain Samarinda. Dengan pelatihnya juga dari Samarinda, Samarinda, kan? iya. Coach Denny kan? Kalau nggak salah cuma 5 orang pemain asli Asahan. Iya, Iya, Asahan dari ya. yang asli. Oke. Ini mereka di debutnya kalah nih lawan Pangsuma. Pangsuma gimana, Dil? Pangsuma juga
keren sih. Yogi kemarin mainnya bagus banget. Yogi ya? Iya, Yogi kelihatan. Yogi, Oman juga gol pertama kalau nggak Oman. Iya, Yogi kelihatan kualitasnya ya angkor-angkornya. Tapi gue feeling Pangsuma 4 besar di tahun ini. 4 besar ya? Ya, 4 Oke. besar. Padahal pemain asing masih sama. Dan yang gue lihat juga apa? Daniel Alves juga ya usia kan ya. Iya, tapi Gimana yang lo lihat? tambahan 2 pemain Yogi sama siapa? Pemain Favage. Yang asli Kalimantan. Imam Ansori. Imam. Kaki Dan kiri ya? menurut gua ya lumayan cepet adaptasinya sih. Ya. Iya. Oke, lanjut Favage lawan Rabbit. Ini Favage Oke. kembali menang. Yang gue lihat emang ini pokoknya gue paling suka sama mainnya Felipe Juan Felipe itu. yang pemain Iya, baru kan. Iya, perlahan tapi pasti. Cepat adaptasinya Cepat untuk di adaptasinya. liga ya, untuk Betul. di Liga Indonesia. Untuk ini. di liga. Dia dan- asal mana sih? Asli mana? Brazil. Oh, asli Brazil. Dan Cocok sih kalau Brazil. Fatur lagi ya. Fatur di sini 2 gol ya kalau nggak salah ya. Fatur nih kalau nggak salah 2 gol di sini. Terus halus. Halus. Oh, ya, halus Nih ini gua padahal- nonton. Nonton ya. Nonton. Ini padahal baru ya 2 minggu ya persiapannya halus. Iya, ya. iya. Tapi ya begitu aja. Match pertama untuk halus kan? Iya, match pertama untuk halus lagi kan. Dan golnya menit terakhir. Gol menit akhir ya. Oh ya, golnya si Matuidi ya. Widi. Rahmat Widianto. Kapten dia sekarang. Gimana Dil? Asik. Ini pertandingan ini Dil? Tadinya gue malah feeling ke Kuda Laut karena Kuda Laut lebih siap kan, dan Iya. ternyata emang pertandingan juga seru juga, dan kecolongan di menit terakhir kalau nggak salah lewat Set piece. kan, bola setengah Iya, bola bagus. set piece akhirnya dicolong Iya, sama si Widi. Widi kan. Ini sayang banget ya Kuda Laut gagal dapat poin ya Iya, di Solo ini. Karena gue kenapa nonton, jadi itu kan ada beberapa pemain Rabbit, Iya. 4 orang di sana. Di Kuda Laut. Dia tuh kalau misalkan ada satu orang yang kalau misalkan setiap pertandingan dia tuh selalu minta nilai ke gua. Oh gitu. Iya. Jadi kayak guru dia. Enggak, tapi bener kayak, "Bang, gua gimana nih, gini." Ponten berapa? Maksudnya apa yang kurang, karena kan dia emang baru Iya. pertama kali main liga Betul, kan, betul. dan kebetulan di posisinya sama mau gua pivot, dan dia beberapa kali minta masukan ya. Gua yang secara yang gua tahu aja, Iya, kadang iya. gua nggak kasih masukan. Gimana Kuda Laut Dil ini di pekan pertama? Iya, dia kaget mungkin ya, karena banyak Kaget ya? pemain baru. Banyak pemain baru. Iya, kalau menurut gua sih itu. Dia hampir keseluruhan pemain baru. Kaget Pak. adaptasi pemain baru, apalagi kan mentalnya kan. Iya. Mentalitinya juga kan ya emang harus diinginkan, apalagi Heeh. apalagi kalau halus kan beda kan. Iya. Ada paketannya emang udah paketan Iya. liga lah gitu Iya, kan. paketan Ada liga. Matuidi, terus ada Peking ya? Packing, Ada Peking, Iqbal, terus ada Iqbal, gua Cimot. Iqbal Cimot ya betul. Lanjut ada Black Steel lawan Nanzabi. Ini sebenarnya seru juga nih. Seru. Karena di babak pertama 0-0. Heeh. 0-0. Iya. Babak pertama 0-0. Baru di babak kedua aja Babak ya. kedua baru Seru banget. Vinicius kalau nggak salah cetak gol. Nah, dibalas deal sama si Toninho, Toninho. itu gue lihat golnya sih keren sih. Jadi Enggak, emang nggak- ini pertandingan seru iya, sebenarnya, dia, cuman dia nembok tuh. Dia Iya. nembok udah nembok, muter balik, golin. balik badan syuting. Pojok kanan atas tuh Bagir. Gimana Dil? Di Black Steel ini Dil? Di Black Steel ya, Sama kalau Black Nanzabi Steel ya. kayaknya emang udah sesuai Betul. prediksi sih. Kalau Iya, gue Black iya. Steel sih bakalan ibarat kata gue feeling juga kalau Black Steel Iya. itu bakal 4 besar Dan juga. yang gue lihat, yang gue lihat juga Nanzabinya itu meskipun kalah ya, Iya, tapi mereka performa performa bagus ya. bagus naik dia. Lanjut ada beberapa pemain Dil Iya. yang gue lihat ya yang bisa kita Menonjol. lihat tuh, Nah. menonjol. Salah satunya Salah satunya pemain Rabbit, Pemain Rabbit, yoi siapa namanya? si Oh Daniel. si Daniel ya. Jujur gue baru tahu sih ini ada pemain, maksudnya sebelumnya gue nggak tahu Iya. dia siapa gitu maksudnya, tapi pas gue lihat emang mungkin bisa dibilang kayak Daniel siapa sih? sepak bola di mix sama futsal ini Iya, ya, iya. kalau cara mainnya. Iya, Daniel Kelvin ya. Heeh. Ini emang orangnya kecil ya. Orang kecil. Dia Tuh. orangnya kecil, terus 12 lagi kan, kayak runtuh buaya juga Iya, kan. iya. Dan ini dia asal Papua Barat ya, Manokwari. Cuman kalau gue lihat dari komentarnya katanya ini pemain sering tarkam di Manokwari dan emang bagus. Tapi secara gue pribadi gue emang baru lihat ini dan keren sih. Sama-sama gue juga lihat ini dia kayaknya juga reference dari mungkin ya pemain-pemain yang udah pernah main sama dia, tarkam sama dia Iya, bisa kan. jadi referensi dari Referensi situ. dari dia. Tapi yang gue lihat memang secara individu bagus, tapi masih kayak mentah lah. Iya. Iya, Normal mentah. sih, normal kalau untuk Normal, pemain baru, normal. karena apalagi Iya, dia iya. baru terjun di Betul. liga, terus tapi dia udah berani ngeluarin individunya dia, Betul. gocek segala macam. Nah, Apalagi ini, iya, dia betul, ciptain gol, bagus banget. Golnya bagus banget. Iya. Nah, ini
bukan meskipun memang secara individu memang kayak kelihatan masih agak ada campuran bola ya Dil ya. Iya. Tapi secara mentality atau PD-nya ada gitu. Iya. Udah ada gitu. Ini Daniel ini patut kita nantikan Dil. Apalagi Oh, Dil. Daniel suka gocek. Iya. Dia nemuin pelatih yang emang doyan gocek. Johnny Asmara. Randy. Wah, Cocok. Iya. Cocok. Ada itu. Pasti kayak udah lu gocek aja. Asli, enggak. Iya Ini kan? gue lihat kan ada yang bola lo gitu Iya. posting kan, Iya. Randias kan. Ada yang belum tahu Randias. Ada yang wah bang ini mah alumni Monash. Jadi mungkin si Daniel ini dikasih kebebasan buat ngeluarin skill kan sama pelatihnya karena pelatihnya juga emang seneng gocek. Iya. Ini berarti kalau gawang bisa digocek. Gocek semua gocek. Jadi Tapi buat yang belum tahu Randias ya, ini emang pemain lama dan ini sebelum ada Runtuboy ya dia. iya, dia udah nguasain. Dia gue dulu emang gue seneng banget. Gue kalau gue pribadi emang gue nggak punya apa sih namanya idola di futsal. Tapi gue suka seneng sama beberapa pemain yang mainnya bagus. Dan salah satunya Randias. Betul. Kadang gini, Dil. Orang nonton futsal itu nggak nonton idolanya, tapi Iya. nonton mainnya. Iya. Mainnya itu membuat gua terhibur gitu. Kayak misalnya gua nonton Runtuboy. Gua kan berharap dia pasti bakal gocek atau bakal cetak gol atau Evan nih. Ini gua nunggu skill nemboknya dia nih. Begitu kan? Nih Cal, sebenarnya ini udah sempat gue bilang. Ini kan di tahun ini tuh banyak banget pemain yang baru turun di liga. Betul. Dan gue sempet ngomong kayak gini, Cal. Kalau lu ingat yang gue bilang, kalaupun tim lu harus kalah terus, tapi lu mainnya bagus, lu terusin aja main bagus. Karena yang dilihat orang tuh dari luar lapangan yang bagus, Cal. Episode 1. Iya, episode 1 kan. Episode 1 gue ngomong gitu Iya, kan. betul. Karena orang yang lihat yang bagusnya, bukan yang jeleknya. Betul. Contoh si Daniel ini. Betul. 2 pertandingan, Rabbit kalah terus. Iya. Tapi kita ngelihat si Danielnya yang karena dia mainnya bagus. Iya, yang jadi highlight-nya. Iya. Yang jadi highlight. Ya karena emang di luar sana ngelihat yang bagusnya. Yang Betul, gue bilang kalau ada orang nanya, "Bang, gimana caranya main liga?" Ya udah lu main bagus aja di setiap pertandingan, nanti bakal ada seleksi alam di situ. Dan ini salah satu bukti Salah awal ya. satu bukti. Bukti awal nih ya. Omongan gua terbukti nih. Ya. Apalagi kan sekarang udah ada media, Iya, kan, udah ada ada media, streaming, gitu. itu pasti orang bakal nonton dan Wah. pasti bakal, ini siapa nih, Iya. pasti akan dikasih tahu gitu kan. Potongan-potongan video kayak gini kan. Yoi, potongan video kayak gini. Tapi gua juga nunggu juga nih Randias. Coach Randias. Kayaknya nanti nih kalau Rabbit nih pertandingan keempat nggak menang. Kayak dia buka baju, ganti baju dia. Itu gua- Udah gua aja yang turun. Itu gua mikirnya gitu. Ini kalau bisa, soalnya di base dia diri dia kan. Maksudnya dia juga mau ngomandoin gitu. Gua takutnya dia malah turun ke lapangan. Itu Enggak. Karena kan gue emang dekat sama Iya, Randias, sama ini Arab. Jadi setiap ada media nih yang Iya. foto Arab, Iya. pasti ada yang nge-tag gua. Iya. Iya. Jadi kemarin ada si Uta, Iya, ada si betul. Oman nge-tag gua. Karena yang gue deket kan sama Arab. Ini fun fact-nya ya, Randias itu hampir jadi pemain Indonesia pertama yang main di Liga Iya, Futsal luar. Waktu itu katanya lagi Piala Asia ya, Iya. Piala Asia dia ditawarin sama klub Thailand langsung. Iya. Ditawarin, mau nggak main? Langsung nggak usah pulang ya. No, tapi sayangnya dia nolak ya. Tapi dia nolak, sayangnya tuh dia nolak. Ya mungkin di waktu itu juga di Liga Indonesia juga belum ini ya, belum Iya, mulai ya. iya. Gitu. Oke, lanjut lagi ada Fatur. Tadi yang kita lihat kan ya. Ini Fatur, ya ini pivot Iya. potensial. Semoga bisa konsisten. Betul. Itu Betul. yang paling penting sih. Karena ini salah satu the next pivot timnas futsal juga. Aset lah. Aset lah, karena udah masuk timnas futsal juga. Terus ada Israr juga. Israr. Calon pemain Burela FX yoi. Udah fix belum tuh? Katanya sih Januari. Hah, Katanya Januari. Tapi harus diambil sih sama Harus Israr. sih, harus. Ya, semoga aja bisa ya. Ya, ada Israr, Samuel Eko, memang kemarin mainnya bagus, layak. Nah. Lanjut, kita... Yogi. Oh iya, Yogi ya. Oh iya benar. Kan yang gue bilang kan, Yogi emang Angkor, emang angkornya kelihatan di Pangsuma tuh. Banyak Iya. angkor-angkor yang emang main bagus. Dan ini Yogi memperlihatkan kemampuannya Dil. salah satu pembelian sukses juga berarti dong. Betul, salah satu pembelian sukses selain Imam Ansori itu kan. Iya. Karena Imam Ansori flank kaki kiri. Kaki kiri itu biasanya yang paling banyak dicari. Iya kan? Berarti Ipul udah ada backup-annya nih. Karena
kemarin kan si ini operasi kan, Iya. Filippo Inzaghi. Oh Mungkin iya gara-gara- benar, Iya. benar. Iya Inzaghi lagi operasi. Iya. Jadi kekurangan flank kaki kiri. Jadi sekarang nih paketan 1, paketan 2-nya Pangsuma ada kaki kirinya. Tapi kalau si Inzaghi udah sembuh, banyak juga dia kaki kiri dan Betul. bagus-bagus semua ngumpul di Pangsuma. Betul. Si Saifullah, Iya. terusnya si Iya, betul, Inzaghi, betul. Imam, Itu yang sama level- si ini Kaspari. Oh iya Kaspari ya, iya Iya. benar Kaspari. Itu karakternya beda-beda juga Iya, lagi. beda-beda semua lagi kan. Oke, lanjut ya. Lanjut Dil. ke Kita ke pemain baru. pemain baru. Oh ya, kemarin baru diumumin tuh. Itu ini diumuminnya pas mau main nih. Ah. Pas mau main. Jadi BTS melengkapi pemain di Asing. timnya, ya pemain asingnya. Sudah ada Gava sama Rian Gomez. Mereka menambah dengan skuad slot 1 pemain Asia. Jadi memang di liga itu sekarang ada 3 pemain, 2 pemain dari luar, 2 pemain itu dari 10 besar futsal dunia rankingnya. Nah, 1 pemain itu dari Asia, Dia dari ini ini dari Iran. Iran. Dia, Ibrahim Hosseini posisi apa nih? Posisi apa? Pivot. Ibrahim Hosseini pivot dan dia belum pernah main di ini ya, main di Indonesia. Oh. Jadi ini patut ditunggu nih. Iya. Gue sempat lihat Instagram sih dia kaki Iya. kiri nggak salah. Iya, kaki kiri. Ya, patut ditunggu ini permainan dia nih. Lanjut. Oke, Dil. Nah, ini ada lagi nih, Dil. Apa tuh? Yang seru-seru. Kemarin gue juga baru dapat ininya, dapat apa? Kabar. Dapat kopinya, Oh, dapat salinan kopian. kopinya nih, Dil. Jadi Peraturan baru. iya, peraturan baru. Jadi si Federasi. FFI sekarang operatornya itu namanya PT KFI, Oh. Kompetisi Futsal Indonesia. Iya. Jadi operator liganya lah. Ah. Operator liganya PT Kompetisi Futsal Indonesia. Ini memang sebenarnya plan lama nih, Dil. Iya. Plan lama dari FFI untuk bikin PT Kompetisi Futsal Indonesia, cuman baru terwujud sekarang. Tapi ada lagi nih, Dil, sebenarnya, Dil, yang gua masih tunggu-tunggu, Dil. Apa tuh? Dia bikin training ground. Training ground. Dulu tuh Pak HT waktu masih jadi ketua umum FFI, Iya. dia bilang dia waktu itu, gue masih inget banget, dia bilang dia lagi menyiapkan lahan di Taman Mini. Di Taman Mini tuh, Lembong Buaya. Dekat rumah gue tuh. Iya, di dekat rumah lu untuk jadi training ground timnas. Cuman sampai sekarang nih belum terwujud-wujud nih. Aduh. Baru ini doang nih PT KFI nih. Oke, ini ada yang seru nih, Dil. Peraturan terbaru Peraturan Liga. terbaru, yoi. Kita baca dulu. Ada, ntar dulu, yang ini, yang tanpa degradasi. Jadi itu, nah ini ada di pasal 5. Jadi model liganya sekarang tertutup, Dil. Iya. Model liga tertutup. Maksudnya tertutup? Tertutup itu berarti nggak open, jadi ya nggak ada promosi degradasi. Oh. Nggak ada promosi degradasi. Iya, iya. Jadi tuh, ya kan? Dalam format liga tertutup tidak terdapat sistem promosi dan degradasi. Oke. Jadi partisipasi itu melalui verifikasi, Dil. Verifikasinya lu tahu gak lewat apa aja tuh? Verifikasi banyak, ada aspek-aspeknya. Tapi bukan di sini kayaknya kalau nggak salah nih. Ada di sini, cuman ya banyak lah. Ada aspek dari coach, pelatih, finansial, sarana dan prasarana, terus yang kayak waktu itu kita omongin tuh, Iya. deposit gitu. Nah, penambahan atau pengurangan jumlah peserta di masa depan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme penerbitan atau pencabutan lisensi. Nah. Jadi misalkan ada tim yang apa sih nggak masuk verifikasi Iya. bisa digantiin gitu atau gimana? Betul, bisa kayak gitu. Mungkin jadi lu kan tinggal daftar kan? Lu tinggal daftar aja, lu Sanggup. daftar, sanggup nggak, deposit, verifikasi, oke lanjut jalan, main, Oh. bisa. Nah, terus kalau misalnya klub ada yang misalnya menunggak gaji Iya. atau gimana, itu bisa dicabut lisensinya, Oh, gitu. iya, Dan iya. akhirnya ya udah dicabut, ya mereka tidak berhak ikut liga lagi. Itu berlaku tahun ini. Berlaku mulai tahun ini. Tapi itu ada positifnya ya? Apa? Positifnya Iya, ada positif juga. bagus lah. Karena kan itu kan buat antisipasi supaya nggak terjadi yang kayak kemarin-kemarin kan. Betul. Ini menurut gua bagus, positif karena emang kita ini belum siap Iya. untuk kayak sistem degradasi Iya, kayak iya, gitu kan. Ya lihat aja kan dari klub yang kemarin kan. Karena Maksudnya hampir rata-rata pemain tim yang baru naik besokannya udah hilang. betul. Naik besokannya Iya. udah hilang. Kan salah satunya finansial juga. Betul, tapi ada negatifnya juga, Dil. Iya. Nggak ada persaingan. Nggak ada, nih, iya, nggak ada, benar. nggak Itu ada mungkin motivasinya motivasi, nih. ya. Jadi motivasi cuma untuk juara dan dapat slot di
Nation Nation Cup. Cup. 8 besar ya? Iya, 8 besar. Ya Jadi itu sih benar. jadi itu jadi negatifnya sih. Jadi ya bisa jadi kan nanti ada apa? Ada ya Pertimbangan. udahlah udah ini jadi mereka mainnya Iya emang sih. Sebenarnya gue malas-malasan. udah ngelihat itu dari ya persiapan yang minim dan Iya, segala iya, macam iya, karena persiapan dia minim. nganggapnya nggak ada degradasi ini. Iya. Udahlah, santai aja lah gitu. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi aduh nggak ada degradasi, ya udah deh gue nggak usah ambil pemain asing. Iya, ya kan? itu Atau juga. ya si klub ini jor-joran nih, gue nggak sanggup. Iya, gitu. iya, Ya iya. kan? Nggak sanggup, ya udah deh kita pakai pemain biasa aja deh, gitu. Yang penting kita jalan. Itu yang gue rasain sih. Itu yang jadi concern sih menurut gue gitu. Sama jadinya Apa? asal lu tahu kayak beberapa klub juga memanfaatkan itu untuk ke beberapa pemain. Jadi kayak misalkan kayak contoh negosiasi gaji dan segala macam, misalkan nggak deal ya udah gitu. Karena dia menganggapnya ya udah gue nggak ada degradasi ini, jadi ada pemain yang secara nilai tuh yang masuk-masuk aja gitu. Klubnya nothing tulus. Nothing tulus jadinya. Tapi deal itu sudah ada peraturannya tuh yang UMR. Nah, Itu benar UMR, Iya. tapi Iya kan? Tapi tuh ada peraturannya tuh. ini FFP Iya. atau federasi Iya. bisa mastiin nggak kalau itu beneran dijalanin sama tim? Oh, Maksud gua oke. Iya benar. Itu harus bener-bener dicek Iya. sih. Ya kalau bener-bener itu dijalanin oke. Iya, kan sekarang kan FFP itu udah ngeluarin peraturan kalau pemain atau pokoknya peserta liga itu staff atau anggota itu minimal UMR dari kota asal kan? Iya. Minimal UMR dari kota Iya, asal. iya. Nah, itu bagaimana eksekusinya harus dilihat juga ya. Iya, peraturannya. itu tuh bener-bener harus ya sesuai gitu, sesuai peraturan gitu. Iya. Terusnya kayak ya gitulah pokoknya. Iya, betul ya. Harus dijaga lah ya. Dijaga. Iya, karena peraturan ini kalau nggak ditegakkan ya percuma ya. Percuma, jadi kayak ya kayak gitu. Iya, ini ada tuh di PKP-nya tuh kontrak profesional. Pemain wajib mendapatkan UMP yang berlaku di domisili klub. Standar minimum liga tuh ada juga tuh ada angkanya lagi kan? Ada angkanya lagi Ada 4 angkanya juta. lagi lumayan sebenarnya. Ya yang penting pemain juga nggak boleh takut juga kan Iya, untuk takut. kalau misalnya di bawah UMP ini di bawah peraturan ini ya lo harus lapor ke FFI gitu kan. Apalagi Cal, ini yang gue denger juga dari FFP-nya ya, apa federasi itu nggak boleh tarkam pemain liga, Oh ya. ya kan? Nanti kita omongin. Iya, nanti itu. kita omongin. Ya, nanti kita omongin. Tapi ini dulu nih deal, Final Four. Yoi. Oh, Final Four. Iya, kita Jadi, omongin dulu nih. Ada ini- lagi deal. Ah. Ini jadi dulu Sistemnya. ya musim lalu Iya. 8 tim Ah. masih ada peluang untuk juara. Ya, Sekarang cuma 4 tim deal. 4 tim. Balik lagi. Balik lagi ke Liga Futsal musim 2006 sampai 2013 kayak 2013 kayak gitu. gini. 2013. Enggak lah, enggak, gua 2017 masih ngerasain gua. 2018. 2019 tuh masih kayak gini. Iya. 2019 peringkat 1 lawan peringkat 4, peringkat 2 lawan peringkat 3. Jadi nggak ada lagi tuh 8 besar. 4 besar. 4 besar aja. 8 besar nggak ada lagi karena mungkin kelamaan kali ya. Iya. Nggak Budget ada juga. lagi. Ya, budget juga tuh. Jadi sekarang yang berpeluang cuma 4 tim 4 tim. yang masuk klasemen 4 besar, 4 teratas. Final Four. Final Four lah itu. Sistem Final Four nih. Terus mainnya seperti biasa main 2 leg ya. Main 2 leg home away. Oh, home away. Enggak, bukan home away tapi nanti kayak home turnamen gitu tetap. Iya, iya. Misalnya di Jogja gitu. Iya, maksudnya Iya gitu. Ntar ada advantage juga tuh katanya tuh. Misal lu udah peringkat berpengaruh gak nih? Kayak waktu pas kemarin berpengaruh. Anda nih kan di sini kan ada. Oh, tetap berpengaruh Iya, ya peringkat. jika hasil akhir ya benar-benar. Ada pokoknya. Ini kita balik lagi ke Final Four. Mungkin 8 kebanyakan ya. Mungkin 8 kebanyakan jadi kita balik Final Four. Lanjut. Nah, yang tadi diomongin Bang Dil. Ini ada yang menarik. Apa tuh? Yoi, Yang tadi. larangan tarkam. Aduh. Ini sangat menarik untuk kita bahas dia. Sangat sih ini. Sangat menarik. Ini untuk pertama kalinya ada aturan ini. Ah. Karena yang gue tahu, aturan larangan tarkam itu biasanya dikeluarin sama klub. Sama klub. Betul Sekarang kan? dari federasi. Iya, jadi tuh biasanya ada klub-klub yang emang sangat strict sama pemainnya. Lu Iya. ini lagi liga, nggak boleh tarkam gitu kan. Kalau lu tarkam tuh cedera, yang mau nanggung siapa gitu Waduh. kan. Iya kan, misalnya ini lu Waduh. tarkam balik Enggak. dari ini. Mas gua
kalau ada larangan tarkam gini, Iya. yang jadi masalah tuh ini, Cal. Ketika libur Libur liga. itu Libur gimana? kompetisi. Karena nggak semua klub itu ngegaji full. Betul. Nah, Betul. itu tuh di situ. Nah, kita bedah dulu ya. Ya. Bunyinya gini, setiap individu yang terdaftar secara resmi oleh klub dilarang kelas berpartisipasi dalam kompetisi, turnamen, kejuaraan, atau pertandingan futsal dalam bentuk apapun di luar kejuaraan, turnamen, atau kompetisi yang diselenggarakan oleh FFP atau operator liga. Dalam Atau langsung kurung di aturan tersebut tuh, dalam kurung kompetisi tarkam. Yoi, ini klub tanggung jawab secara mutlak untuk memastikan seluruh pemain dan ofisial yang terdaftar. Kelalaian klub dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan ini merupakan pelanggaran terhadap regulasi. Terus dia di bawahnya juga tuh kayaknya setiap pelanggaran dilakukan oleh pemain. Jadi klub juga di ini nih. Klub Oh, juga ditangkap disanksi. juga. Enggak, misalkan kayak contoh ada pemain yang nakal dan segala macam, dia main tarkam. Itu yang disanksi si pemainnya atau si klubnya atau dua-duanya? Dua-duanya. Widih, bahaya. Dua-duanya. Kan ini ada nih, tuh kan? Ini gua kalau baca ini, Cal. Iya. Kayak keputusan gua ngamen liga pas kayaknya. Iya juga sih. Lu kan bukan tarkam, Dil. Tapi turu antar kota. Lu bukan tarkam, Dil. Lu udah kayak ini lu, band antar kota. Itu tuh, ini kan ya. Ini pelanggaran. Jadi nanti enggak, tapi ini klubnya yang kena nih ternyata nih. Klubnya kan. Iya, Nah, klubnya. kalau tuh. udah klub yang kena bahaya sih. Iya, Karena iya. kan si Pelanggaran itu pemain kan setiap pelanggaran dilakukan oleh pemain atau ofisial dianggap sebagai pelanggaran klub yang bersangkutan. Jadi apabila klub dapat membuktikan kepada komite disiplin bahwa klub telah mengambil seluruh langkah pencegahan. Jadi kalau dicegah tapi pemainnya masih ini, mungkin aja Iya, pemainnya kena. pemain yang kena. Gitu. Nah, ini menarik nih. Ini ada pasal ini gimana eksekusinya nanti, Dil. Iya. Iya nggak, Dil? ya Apalagi tadi lu bilang kan, libur liga gimana? ya kan itu dia yang gue bilang, karena kan ya emang yang gue tahu emang nggak semua klub ngegaji full kalau udah Betul. apalagi liburnya panjang kan. Betul. Kita selesai seri pertama Seri pertama November. November. Mulai lagi April. Lama banget kan? Iya. Lama banget libur dan lama banget itu juga si pemain digajinya cuma setengah. Dan nggak boleh main tarkam, dia dapat dari mana lagi kalau misalkan. Ya kan? Bingung juga sebenarnya kalau diadain peraturan kayak gini. Berarti balik lagi ke regulasi yang UMP tadi tuh. Iya, kalau mungkin kalau itu UMP. udah dijalanin benar, mungkin Betul. pemain juga legowo aja udah. Iya. Oke lah, gue nggak main tarkam karena Iya. gajinya udah cukup. Iya, dan itu segala dia. macam. Terus sama ini Dil, itu kalau misalnya pemain kan kalau ya itu kan yang lu bilang kan. Setengah kan, Iya. itu memang di sebelumnya di kebijakan klub yang sebelumnya itu memang ada tuh kayak gitu tuh, Iya. karena waktu itu liburnya panjang kan, ada yang 25% doang, Iya, makanya. ada yang 50% doang, itu biasanya kalau yang 25% emang nggak ada kegiatan klubnya, Iya. yang 50% mungkin latihannya cuma 2 kali, Iya. yang full itu latihannya bisa sampai Masih seminggu, full, masih full. bisa seminggu, nah itu tergantung kayak gitu tuh kegiatan klubnya, Iya. gitu. Makanya aduh. Ini menarik nih untuk kita Tunggu. cermati. Kita tunggu Kita nih. tunggu hasilnya gimana, Pak. Takutnya ada yang, wah Min si ini main di ini. Iya. Itu kayak Apalagi gitu ya. sekarang medsos kan. Medsos, iya. Waduh, Medsos. udah pasti kan. Waduh banget ya. Main di sini udah pasti ada yang videoin dan segala Betul, macam. betul. Itu pasti ada yang ada. begitulah itu. Ya terbuka semua lah, open gitu kan. Ya bagaimana nanti kebijakannya untuk peraturan ini ya patut ditunggu lah. Ngomong-ngomong soal tarkam atau gimana nih, banyak juga nih pemain-pemain yang nggak main di liga ya, Dile. Iya, banyak. Ada Bambang Bayu Saptaji. Iya. Saidan Lubis. Bambang Bayu Saptaji kayaknya untuk pertama kalinya deh. Eh, Dia nggak main liga. nggak main liga. Tapi dia main di liga lain, lu udah tahu. Wah, enggak. Saidan apa Bayu nih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oh ya. Jadi yang udah ketahuan ya, baru Saidan. Saidan mau main di Liga Timor Leste. Liga Timor Leste. Namanya apa sih? Mau Putar ya? Mau Putar FC apa kalau nggak salah ya? Ah, gua nggak tahu nama ininya. Nah, terus ada lagi yang yang seleting sama dia. Iya. Adom. Adiansa Agustin itu udah main di Maudoko ya? Iya, Maudoko. Kalau nggak salah ya. Mau Putar, Maudoko tuh kalau nggak salah tuh. Dia main di situ, main di Liga Timor Leste. Iya. Yang gua denger kenceng dia di Timor Leste dia. Iya, pastilah. Kalau kita pemain pasti keluar dari Liga Indonesia, pasti salah satunya yang diincar juga salah satunya finansialnya juga yang emang cukup Iya.
atau ya lebih bisa jadi Iya. yang dia dapat di Indonesia karena kan dia biar gimana udah main keluar kan, udah Iya, ninggalin keluarga, Iya. udah jauh dari keluarga dan anak dan segala macam ya pasti dia salah satunya mungkin yang bikin dia tertarik untuk main di sana ya salah satunya masalah gaji nominal. Nominal. Oke, untuk Bayu gimana? Katanya Bayu, gue baru dengar tipis-tipis dong. iya dah. Kayaknya dia bakal main di Liga Luar tapi nanti aja lah. nanti Belum aja. keluar dari Bayunya langsung. Oh iya. Berarti Bayu baik lagi main di Liga Luar nih karena Iya. sebelumnya udah sempat juga main di Liga Cina sama Dalian Yuan, terus Iya. main di Liga Brunei Iya. sama Kampung Bangkok Singapura. Nah, patut ditunggu nih Bayu mau main di mana nih untuk musim ini, musim baru lah ya. Iya. Musim baru. Lanjut di pekan kedua. Pekan kedua. Kita pekan kedua bakal main di Malang. Main di Malang. Ya. Oh, Pekan iya, kedua iya. bakal main di Malang. Ini ada duel dua tim Baru. Bukan. Enggak. Tim barunya Tim baru Nanzabi doang. Nanzabi aja ya. Duel Kuda Laut sama Nanzabi. Ini Kuda Laut Jakarta lah. Iya, Jakarta duel dua TC-nya. tim. Iya, TC-nya. TC-nya. Kan Nanzabi kan dari Iya, iya. Bintan. Iya. Kuda Laut perlu bangkit nih, Dile. Perlu karena Iya. udah kalah 2 kali. Iya, juga, untuk Pak. menjaga momentumnya juga kan. Ah. Terus ini super big match. Yo, Waduh. ulangan final musim lalu. Baru lihat gua tuh ada Black Steel FC Papua Big lawan match. Bintang Timur Surabaya. Waduh, seru sih nonton, gua harus nonton ini. Udah pasti nih bakal mungkin bakal rombongan nih dari Surabaya ke Malang cuma 2 jam. Karena deket ya. Nah, deket kan? Ini pasti sawor-sawornya dari fans BTS nih. Bakal seru. Ada juga Moncong Bulo Makassar lawan Pangsuma Pangsuma. FC Kalbar. Moncong Bulo yang makin naik, mainnya makin bagus. Ditunggu sama Pangsuma nih yang ya udah kelihatan trennya makin positif. Tuan rumah unggul Lawan- FC lawan Rabbit FC. Sama Asan Futsal lawan Favage. Ayo Dil, iya. prediksi Dil. Kalau untuk Nanzabi Kuda Laut ini bakal seru sih. Tapi kayaknya gue pilih Nanzabi. Nanzabi ya? Nanzabi karena Masih Nanzabi. pemain asingnya juga udah mulai ngeklop kan. Iya, klub udah Toninho. Nah, Bintang Timur versus Black Steel. Aduh, ini Sulit seru sih, sekali. sulit. Tapi gue lihat Bintang Timur mainnya udah balik kayak setelan awal, mainnya bagus di liga kemarin. Tapi gue Black Steel deh. Black Gua Steel ya? pilih Black Steel. Black Steel ya? Gue feeling Black Steel. Berani juga kamu ya. Katanya gue Black Steel. Iya, Black Steel ya. Hampir rata-rata pemain Black Steel mainnya pakai hati juga. Wih, Semangatnya iya. ya. Mainnya atas dasar ini ya. Papua. Iya. Papua. Yang lain? Terusnya pertandingan ketiga ada Moncong Bulo versus Pangsuma. Moncong Bulo biarpun mainnya bagus tapi gue ngerasa Pangsuma yang bakal unggul sih. Maksudnya Oke. yang bakal Iya, yang menang, bakal menang di ya. pertandingan itu. Iya, pasti. Untuk unggul Rabbit, Udah ya, pasti. ya gue pasti pilih unggul karena pertama tuan rumah, yang kedua secara materi pemain juga unggul lebih Iya. unggul. Unggul lebih unggul. Unggul lebih unggul. Untuk Terus, Asahan lawan versus Papage. gue pasti pilih Papage karena Papage. Asahan juga masih baru banget, persiapan juga masih minim, terus Papage malahan makin oke mainnya, terusnya juga pertandingan kemarin juga menang. Jadi gue pilih Iya. Papage di pertandingan itu. Oke. Matchday kedua, keempat ini, matchday keempat tapi pekan kedua ya. maksudnya. Nanzabi lawan BTS. Nanzabi versus BTS. Ini bakal seru nih. Bakal seru Menurut sih. gua, cuman balik lagi mental yang berbicara. Ya, tapi Tapi pasti gue kayaknya- pilih Bintang Timur sih yang menang. Untuk Nah, ini Black Steel dihadapkan Nah, dengan Black Steel, dua tim. Pangsuma. Yoi, dengan dua tim ya dua pertandingan berat nih. Lawan Pangsuma Iya. di matchday keempatnya nih. ya. Tapi gue milih Pangsuma. 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 Waduh, tadi Black Steel kan? Iya, Pangsuma. iya karena Apa nih? Gimana? dua pertandingan berat, Iya. energinya udah habis di awal lawan BTS. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Secara fisik dan Fisik, emosional gitu ya, udah terkuras banget ya. Gue jadi pertandingan kedua ini gue pilih Pangsuma. Oke. Sorry Terus Mane. ada Derby Jakarta. Derby Jakarta, Rabbit Kuda Laut. Rabbit Kuda Laut. Ini pasti seru sih karena banyak pemain yang setara gitu. Maksudnya Iya. seumuran dan Iya, segala iya, macam. seumuran dan memang ada yang rookie, ada yang baru musim pertama gitu dia ya. Nah,
Tapi gue rasa Bang Sayan nggak mungkin mau kalah berturut-turut. Betul. Jadi gue pilih kuda laut di pertandingan ini. Oke. Nah, Terus ada Asahan Alstar Samarinda lawan Moncong Bulo. ini pasti seru juga karena sebenarnya Asahan juga materi pemainnya bagus-bagus, cuman Iya. kebanyakan pemain muda Iya, karena betul. yang si Akram, si Hamid itu kan yang pemain muda bagus-bagus. Ini setahu gue tuh ada pemain jebolan Pon Kaltim. Ya itu, Iya kan? ya itu isi Terus ada Akram, Hamid. ada jebolan futsal series juga kalau nggak salah kan. Ini ya seru nih bakal pertandingan. Tapi kayaknya ini bakal kemenangan pertama Moncong Bulo. Moncong Bulo ya? Moncong Bulo. Lanjut. Nah, ini seru lagi nih. Ini bakal seru ini juga. pertandingan terakhir di pekan kedua di Malang. Unggul lawan Favage. Favage. Tapi kayaknya gue feeling ke Unggul karena dia Unggul tuan ya? rumah pasti nggak mau kalah dan di pertandingan pertama juga dia kalah ya Unggul ya lawan Pang Suma kemarin. Iya, Elang Cosmo. Jadi gue rasa dia nggak mau kehilangan poin juga di sini. Iya, tapi gue masih menunggu performanya Ali Abidin juga nih. Ali Abidin. Belum kelihatan Belum lagi, kelihatan. belum kelihatan nih udah berapa minggu nih. Iya. Ali Abidin Belum balik kayak Ali Bedin kayak biasanya. belum balik kayak Ali Abidin biasanya. Oke, nih gue mau ngomongin juga terakhir. Apa tuh? Ini selain di Malang, nantinya bakal banyak main di Tangerang, Dil. Tangerang. Iya. Kita nonton nggak nih? Nonton nih kita nih, kita geruduk nih, Gor Nambo, yoi. Yang mau meet and greet. Kita nonton bareng, nonton bareng. Yang mau meet and greet sama Bang Dil nih, kita nonton bareng nih ya. Kita nonton di bareng. Gor Nambo. Ini Gor Nambo nih 5 atau 4 kali kalau nggak salah nih. Banyak juga ya. Iya, jadi nggak tahu kenapa mungkin ya ini kayaknya FFI semua tuan rumahnya deh karena Mungkin ini setahu Cal, gua- apa sih namanya ngepasin juga Cal karena banyak banget klub yang tesnya di Jakarta. Betul, bisa Mungkin salah jadi, satunya ya bisa pertimbangannya itu. Iya, jadi dia mainnya di Gor Nambo terus. Ini kan Malang tuh kan. Ini di kota di Tangerang semua tuh. Iya, 1, iya. 2, ada berapa tuh? 3, 4, 5. Waduh. Oh, ini ada yang di kota Tangerang, ada yang kabupaten Tangerang. Ini bisa jadi ada di Gor Nambo, ada di Gor Indomilk nih. Di Gor Indomilk Arena nih bisa jadi nih. Nah sama ini Cal yang gue sayangin maksudnya kayak kemarin gue denger nggak ada seri Pontianak ya. Iya. Iya kan? Ini banyak yang menyayangkan nggak ada seri Pontianak. Aduh. Ini sebenarnya faktornya cuma 2, Dil. Apa? Antara memang tuan rumahnya tidak mengajukan atau tidak lolos tidak diwujudkan lah, bukan tidak lolos verifikasi. FFP-nya yang mengambil kebijakan itu, gitu. Tapi gue rasa kalau yang poin pertama yang lo bilang nggak mengajukan dari siapa? Kayaknya enggak. Karena enggak Oh, gitu kayaknya ya? enggak kayaknya Kayaknya ya, enggak ya? kayaknya karena ada beberapa yang gua kenal gitu, orang-orang gua kenal, orang-orang Pangsuma, Iya. dia tuh agak sedikit kecewa sama keputusan itu. Kalau dia kecewa berarti kan mungkin dia udah ngajuin tapi ditolak dan segala macam kali ya. Bisa jadi mungkin aja gini, itu kan ada 2, ya kan? Yang pertama, Pangsuma tidak mengajukan. Mungkin aja tidak mengajukannya 1, budget. Kedua, nggak ada gor. Padahal dia kan ada gor baru. Iya. Iya kan? Di seberang ini, di seberang Iya, tahu di gua seberang tahu gor gor Pangsuma barunya. itu kan ada gor baru kan, tapi dipakai voli kalau nggak salah tuh, dipakai Polri. Mungkin salah satunya nama juga, Cal. Karena apa dia nggak mau pindah? Oh, karena Pangsuma Pangsuma harus di gor FC, harus di Pangsuma. Oh, di gor Pangsuma. Iya. Biar ininya ya apa? Biar keberuntungannya. Terus atau yang keduanya ditolak FFI karena melihat apa ya budgeting Iya. klub mungkin Budgeting mau klub, melindungi klub tapi kan kita belum ada statement nih dari federasi Iya. futsalnya kan jadi ya kita berasumsi ya Dil ya. Iya. Ya semoga aja ada jawaban lah kenapa Pontianak yang kalau kata Hector Suto futsal temple yoi kuil futsal Karena tuh. emang gue sendiri pribadi pernah ngalamin juga kan kalau main di sana tuh serunya kayak Serunya apa. kayak gitu. apa? Wah, Gila emang. banget Gue itu. juga pernah kesana, Mantap Dil. banget Gila sih. emang Iya, itu gila. atmosfernya luar biasa. Wah, gila, bener. Panitianya baik-baik sama gua. Iya nggak? Keren. Terus kadang-kadang dibekalin roti serikaya. Aduh. Sama emang apa? asana kan? Sama kopi aming. Kopi aming. Kopi aming. Aduh Asana. sayang banget nih ya. Semoga aja di Ada perubahan. Putaran kedua ada perubahan ya. Mudah-mudahan sih. Oke, ini jadi abis dari Malang kita bakal ke Tangerang nih. Kalau kata netizen, Tangerang Futsal League. Iya. Karena kebanyakan di sana ya. Iya, kebanyakan di sana nih kan Tangerang Futsal League. Oke, sekian dari kita. Nanti kita lanjut di video selanjutnya yaitu review di Malang ya. Siap. Yo. Gas.